Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saifuddin, NIM E20192058, alamat Jember Patrang, Kota Jember. Saya akan menjelaskan ekonomi makro Islam, yaitu ekonomi makro Islam. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari suatu barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional yaitu 1. Produk domestik bruto (GDP). 2. Produk nasional bruto (GNP). 3. Produk nasional bruto (neto) (NNP). 4. Pendapatan nasional neto (NNI). 5. Pendapatan perseorangan (BI). 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan. 1. Penduduk domestik bruto (gross domestic produce) adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. 2. Produk nasional bruto (gross nation product) adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. GNP dan pendapatan WNI DN plus pendapatan WNI LN set pendapatan asing DN. 3. Produksi nasional neto adalah produksi hasil kotor GN dikurangi penyusutan barang modal. NNP sama dengan GNP depresiasi penyusutan barang modal. 4. Pendapatan nasional neto (net national income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNP sama dengan NNP pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung pajak yang bebannya dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjabatan, dan lain. 5. Pendapatan perseorangan. Perseorangan income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. PINN pajak perusahaan, iuran laba di harga tambah transfer payment. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI sama BI pajak langsung. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengatur perubahan perekonomian suatu negara. 4. Memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. 5. Sebagian indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja antara negara. 7. Sebagai indikator pembandingan kualitas standar hidup antar negara. 8. Sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 9. Sebagai indikator dan perbandingan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Terus, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional.
1. Metode pendekatan nilai produksi adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMNI, NN, maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. 2. Metode pendekatan pendapatan adalah metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pada pendapatan dari berbagai sektor produksi yang memberi sumbangan dalam proses produksi. 3. Metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat pada periode tertentu. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. 1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. 2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sekitar perdesaan. 3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. 4. Perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pandangan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. 1. Gana. 2. Sedekah. 3. Infak. 4. Zakat. 5. Unsur. 6. Jizyah. 7. Haraj. 8. Pajak tambang dan harta karun. 9. Wakaf. Sekian, terima kasih, hanya ini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.